terngiang dan sampai detik ini. Nah, tidak terasa mungkin biasa kita hanya berkomunikasi melalui elektronik, kita hanya bertatap wajah mungkin melalui media. Itulah detik-detik terakhir kita untuk bertatap wajah sampai seperti ini gitu. Jadi harapannya adalah mari kita saling mengingat saudara-saudara kita yang ada di sini, keluarga yang baru kita ada di sini, selalu tetap berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Darsaitri. Nah teman-teman, alhamdulillah hari ini Bang Wirsal bisa menyempatkan waktu untuk bisa sharing-sharing terkait Nusantara Sehat. Nah ini kan udah banyak ya ditanya oleh teman-teman. Jadi boleh perkenalan dulu mungkin ya Bang ya. Kenalkan, halo, nama saya Gus Adian Syarahap. Untuk alumninya dari Poltekkes. Nah sebelumnya Bang pernah ikut Nusantara Sehat itu di tahun berapa kemarin Bang? Untuk Nusantara Sehat saya yang pernah ikut itu di tahun 2017. 2017. Nah itu di Papua ya Bang ya. Dan kebetulan ditempatkan di Papua. Nah kalau yang sekarang ini? Untuk sekarang ini saya ditempatkan di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ya. Jadi, nah mungkin sebelumnya teman-teman udah ada yang pada tahu ya apa itu ENS, dan ada juga mungkin yang belum tahu sama sekali. Nah di sini Bang Wirsal mau sharing-sharing nih terkait apa sih sebenarnya Nusantara Sehat. Jadi Nusantara Sehat itu apa itu Bang? Nah, sekilas kita melihat sejarah Nusantara Sehat adalah merupakan pilot projectnya Kementerian Kesehatan. Dulunya itu mungkin kita sering kenal PTT yang pelosok-pelosok. Namun sering dengan waktu Kementerian Kesehatan membuat program yang namanya Nusantara Sehat, mengadopsi dari pencerahan Nusantara. Cuma kalau pencerahan Nusantara ini dia tidak mengharuskan dari kesehatan aja, tenaga kesehatan, tapi umum, basicnya umum. Namun kalau untuk Nusantara Sehat dia wajib dari kalangan kesehatan. Nah awal mulanya ini di tahun 2015 itu memang prosesnya itu masih ketat dan memang nggak seterbuka sekarang ini gitu. Nah kalau untuk penerimaannya itu biasanya 3-4 kali per tahun untuk tim ya, untuk tim. Nah jadi kan Bang setahu Aitri kan Nusantara Sehat itu dia ada tim, ada individual ya Bang ya? Ya. Nah itu perbedaannya itu gimana itu Bang? Sebenarnya kalau perbedaannya nggak terlalu signifikan, cuma memang kalau yang tim ini dia lebih mengarah ke kelompok. Jadi sekali mengirim itu dia kelompok. Nah, kalau dia individu, dia tergantung peminatan tenaga apa yang dibutuhkan oleh puskesmas tersebut, contohnya perawat sama berarti dokter. Kalau yang gitu. individu kita bisa pilih tempat. Kalau yang individu kita bisa pilih tempat. Kita aja perbedaannya. Nah, kalau yang tim kita memang ngikut dari dimana ditempatkan gitu. Jadi pasrah aja. Jadi Bang kalau yang tim, ya. Nah itu memang kita ada berapa keprofesian di situ? Biasanya itu minimal 5 profesi dia biasanya yang dikirim. Tapi ya selama ini ada 7 bisa aja gitu. Tergantung permintaan dari dinas kesehatan setempat. Gitu. Kalau Abang sendiri kenapa pengen ikut ENS? Kan banyak sih yang mikir ENS itu karena ke pelosok-pelosok, nggak mau ya kan? Ya, mungkin sinyalnya susah. Kadang ada beberapa orang yang kurang suka lah dengan yang ke pelosok-pelosok. Kalau Abang kayaknya kenapa pengen banget gitu? Kan sampai ke Papua itu. Ya jadi teman-teman ini sekedar memotivasi sharing ke teman-teman. Saya kalau boleh jujur ya saya sebenarnya anak tunggal, tetapi memang dulu senior pernah bilang yang paling susah itu adalah menentukan passion. Jadi memang sama dengan kawan-kawan perawat yang lain, kita tamat kita bingung mau kemana gitu. Jadi saya mulai tamat di tahun 2012 ya mungkin ada yang memilih ke rumah sakit, ada yang memilih melanjutkan pendidikan gitu. Nah saya memang passionnya itu memang ke masyarakat, ke tempat umum. Saya nggak mau terikat, kerja saya nggak mau. Makanya mulai dari 2012 saya nggak pernah kerja itu dengan ikutin sistem gitu. Kenapa saya lah ya, Bang, ya? Tidak, nggak terikat gitu kan. Nah di 2017 itu kawan-kawan pernah nyuruh ke saya coba Nusantara Sehat gitu. Nah saya juga sama kayak teman-teman yang lain nggak ngeh apa sih Nusantara Sehat itu gitu. Tapi setelah saya daftar mengikuti proses demi proses, ternyata setelah lulus kita pembekalan asik gitu.
ikut Nusantara Sehat itu kita memperkaya pengetahuan kita, bahwasanya kita sadar Indonesia itu luas gitu. Budayanya banyak sekali gitu. Jadi, dan yang kedua, kenapa saya ikut Nusantara itu, saya juga bisa menunjukkan ke orang-orang bahwasanya memang masih banyak juga yang membutuhkan pelayanan di luar sana gitu. Jadi kita jangan fokus. Mereka itu butuh ilmu kita ya Bang? Ya, kita, jadi kebanyakan orang mulai tamat kuliah dia hanya mau enaknya, dia mau di kota, dia malas ke tempat-tempat yang sulit dijangkau gitu. Tapi kita nggak memikirkan di luar jangkauan kita, di Indonesia ini masih banyak wilayah-wilayah kecil yang memang tidak tersentuh, tidak terjamah sama tenaga kesehatan. Nah, salah satu sasaran ataupun tujuan dari kementerian untuk memperoleh Nusantara adalah menjangkau tempat-tempat yang tadi ini gitu, yang tidak terjamah sama Paskes, tenaga kesehatan datangkan ke sana, sehingga memang sesuai dengan amanatnya undang-undang, setiap warga negara itu memang berhak diberikan pelayanan kesehatan. Nah, jadi Bang, kalau misalnya nih kayak Aitri lah pengen ikut Nusantara Sehat, mungkin bisa cek websitenya di mana Bang? Langsung aja buka nanti di Kementerian Kesehatan portalnya, nanti ada Nusantara Sehat, itu langsung muncul. Gitu ya. Langsung muncul. Gitu. Kalau susah nggak Bang kalau mengikuti seleksi Nusantara Sehat ini? Kalau dibilang susah ya susah jambu lah kalau aku. Karena Ada tes tertulis ya Bang ya? tes tertulis ada, tapi dia memang lebih fokusnya itu ke psikotes. Jadi memang nanti kawan-kawan ada beberapa tahap yang harus kita ikuti gitu. Jadi tahap pertama itu biasalah kayak ini kan, pendaftaran pada umumnya administrasi. Nanti setelah diseleksi yang lulus maka lanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu kita ada tes kejiwaan, tes bebas narkoba, baru tes kesehatan lah pastinya ya, tes kesehatan gitu. Baru psikotes. Ya. Baru ada lagi tahap seleksi ya Bang? Kalau misalnya wawancara itu sekaligus di psikotes tersebut. Jadi memang dalam satu hari itu memang ada psikotes, ada sharing diskusi di dalam satu forum gitu kan. Nah itu. Nah baru untuk teman-teman juga yang berminat masuk Nusantara Sehat, ada batasan-batasan usianya gitu. Kalau untuk tenaga tim ya, untuk Nusantara tim itu ya, kalau untuk tenaga dokter itu boleh sampai batas usia 35 tahun. Untuk yang umum 30 tahun. Tetapi kalau individu dia sampai 48 tahun. Kalau kita Bang yang perawat? Sama, kalau yang perawat, kalau tadi tim dia batas maksimalnya itu 30 tahun usianya. Dan kalau yang tim belum nikah, masih single. Berarti kalau individu ya, yang individu boleh menikah. yang sudah menikah boleh, tetapi batas usianya itu sampai 48 tahun. Gitu. Cukup lama juga ya Bang? Cukup lama, individu ini memang cukup lama gitu. Ya. Tapi kayaknya sekarang kalau untuk penyeleksian Nusantara Sehat agak ketat ya Bang ya? Sekarang itu agak ketat karena memang peminatnya sudah mulai rame gitu. Iya. Tapi sih sama aja konsepnya. Dulu juga kita masa-masa ini ketat karena saya khususnya testing itu di Medan dan hampir semua provinsi di Indonesia kan ada seleksinya. Iya. Dia itu serentak. Jadi memang waktu saya di Medan aja itu ada hampir 2000 calon Nusantara Sehat yang mau mengikuti seleksi. Jadi angkatan saya, kebetulan saya angkatan 8, itu 370 orang seluruh Indonesia gitu. Jadi memang setelah lulus semuanya nanti diumumkan melalui akun kita, baru ke tahap pembekalan. Jadi nanti di pembekalan tersebut kita akan dikasih materi-materi yang targetkan sama kementerian, khususnya itu memang untuk menaikkan SPM ya, standar pelayanan minimum dari puskesmas semuanya. Baru nanti kita juga dibekali dengan bela negara, karena memang salah satu syarat Nusantara ini memang harus warga negara Indonesia asli gitu. Jadi intinya dicoba aja ya Bang ya, mana tahu rezeki ya. Coba aja. Jadi selama ini banyak kasusnya itu adalah sebelum masuk Nusantara Sehat, kawan-kawan sudah pada nanya, berapa sih Bang gajinya? Nah, gitu. Ini jadi penasaran. Iming-iming itu memang gajinya itu besar. Nah, jadi untuk kisi-kisinya, untuk gaji itu memang berbeda. Setiap tenaga itu berbeda. Perawat sekian, bidan sekian. Bahkan yang D3 dengan D3, S beda ya Bang ya? S1 dokter beda. Semua ada ininya lah, ada angka-angkanya. Tetapi memang kalau untuk angka itu saya rasa setingkat kementerian itu sudah punya standar. Jadi
kalau masalah angka itu dibelakangkan aja dulu, karena ada yang lebih kaya Anda dapat setelah Anda masuk ke Nusantara Sehat tadi. Apa itu bang? Pengalaman yang sangat luar biasa. Betul sekali. Ya, itu dia teman-teman. Jadi saya dari kalangan ya yang biasa, kuliah juga bukan jadi orang-orang yang paling menonjol, tapi saya bisa menginjakan kaki di Papua dan ditanggung sama Iya. pemerintah. Jadi kerja sekalian jalan-jalan ya bang? Kerja sekalian jalan-jalan. Aku di Papua Raja Ampat menanti. Gitu sih. Jadi Nah, bang kalau untuk kisaran gajinya, nah selama abang ikut NS lah kemarin itu udah bisa beli apa bang? Beli istri, beli apa? setidaknya bisa lah untuk beli mahar bisa. Beli mahar bisa. Kisaran tuh bang, biar nggak penasaran. Sebenarnya kalau tim sama individu ada ininya, ada perbedaannya. Kalau individual itu ya berkisar 4,5, itu yang D3 ya. Kalau yang nurse ya itu nanti kalau panas salah deh ya. Pokoknya ikut aja dulu. Pokoknya ikut aja dulu dan nggak akan rugi. Iya. Nggak akan rugi gitu. Jadi jangan fokus aku dapat berapa ya gitu, jangan. Jadi kesan yang paling berkesan banget lah bang waktu kemarin di Papua itu apa lah Bang? Yang kira-kira? Yang membuat saya memang selain ya tidak terlalu naif ya, memang semua orang bekerja pengen bicara finansial. Tapi memang ketika saya ke Nusantara Sehat dan kebetulan itu saya dikirim ke Papua, sebenarnya selain angka saya mendapat nilai jual pribadi saya makin naik. Wah, dia itu dari Papua gitu kan. Jadi nggak semua orang mendapatkan itu gitu. Nah, jadi sama dengan kawan-kawan yang lain juga yang ikut Nusantara Sehat, memang sama pengalaman itu memang yang mereka dapat, dan yang paling penting adalah kita mendapatkan memang nilai pertemanan dan persahabatan itu benar-benar dapat, Mas Aitri. Jadi kita ditempatkan di tengah hutan, di tempat pelosok yang tidak ada lampu. Ya mungkin setiap daerah mungkin berbeda ininya masalahnya kan, ada yang susah air, ada yang susah listrik, ada yang susah transportasi, ada jaringan udah pasti gitu, namanya sangat terpencil ya. Nah tapi jika kita langsung ngerasa wah ini benar-benar kita tim, saya datang di sini benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat gitu, jadi kita dapat gitu. Nah saya pribadi kan ke Papua nih Mas Aitri ya, ke Papua. Dulu orang bilang mungkin Papua image-nya begini, serem apa. Ternyata ini saya masih hidup ya, 2 tahun saya masih pulang selamat. Saya nggak lapir lagi ngomong bahkan ya. Iya, tidak ada yang berubah dari badan saya, bahkan sampai status jomblo saya jadi tetap jomblo gitu. Bukan promosi gitu. Iya, gitu. Nah, gitu sih. Tapi kawan-kawan gini, setiap namanya kita kerja sama pemerintah, memang kita udah masuk, enak memang. Tetapi juga ada regulasi-regulasinya, Mas Edri. Jadi memang ini saya akan sampaikan ke teman-teman yang berminat memang gabung di Nusantara Sehat itu memang baca aja Permenkes Nusantara Sehat itu pas nomor 33 2018 itu semua tertera dalam itu, ada cara pendaftarannya, syarat-syaratnya, kira-kira apa yang diperoleh nanti. Bahkan semua tenaga Nusantara Sehat akan dapat jaminan apa asuransi ya? Asuransi ketika Anda tewas dan wafat. Jadi dulu saya bertanya apa sih perbedaan tewas dan wafat gitu mungkin Satria. Jadi kalau mungkin tewas itu dia adalah ketika kita meninggal ataupun kecelakaan di masa tugas. Jadi bang, kemarin sempat dengar juga Itri, katanya kalau udah selesai NS itu ada beasiswa. Jadi untuk teman-teman yang memang alumni atau purna NS itu, tetapi ini yang alumni tim. Kebanyakan yang tim sih, tapi individu juga tidak untuk kemungkinan. Memang kita ada reward untuk beasiswa. Nanti kalau bagi teman-teman yang sudah selesai purna, untuk hal itu nanti ada tidak lagi nanti regulasinya nanti. Cara-caranya mungkin nanti dikasih tahu setelah kita ikut. Buat teman-teman yang pengen ikut NS, apa tuh bang tipsnya? Tips gitunya mungkin ya ikutin aja Nusantara Sehat itu, jangan merasa aku nggak terlalu pintar, aku nggak terlalu memiliki mental yang kuat untuk ke pelosok, jangan. Kita ini tim, kita berkawan, kita nggak sendiri. Jadi tipsnya adalah pertama ya doa lah, doa supaya lulus. Baru habis itu kita jangan berpikir aku mau dapat gaji berapa gitu, jangan. Ya jalanin aja, pasti udah ada standarnya dari kementerian. Baru yang terakhir itu ya kalau memang mau banyak tahu tentang Nusantara itu
banyak berkawan dengan kawan-kawan yang kurang Nusantara Sehat atau yang sedang bertugas sebagai Nusantara Sehat. Semua instansi pendidikan yang sudah terdaftar pasti gampang lah untuk lulus. Iya. Jadi tidak ada untuk mungkin ini untuk apa sekolah negeri, kampus negeri, enggak. Semua kawan-kawan bebas. Semua bisa dicoba. Semua bebas. Intinya dicoba, mana tahu rezeki. Siapa? Penting doa, usaha. Mungkin itu aja, Bang. Siap, itu aja mungkin. Jadi nanti kalau jangan lupa ya, Apa? kalau memang mungkin ada yang kurang jelas mungkin silakan. Iya, komen. mungkin bisa follow IG-nya Bang Wirsal ya. Nanti kalau mungkin ada yang pengen bertanya-tanya, mungkin yang kurang jelas, mungkin lebih mau pendekatan ya kan sebagai pasangan hidup juga bisa kan. Itu mana tahu. Siap, siap.